Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-17. Pelajaran ilmu mantek yang ke-17 ini saya akan membahas aqsamul fasli atau pembagian fasal. Namun sebelumnya saya akan kembali sebentar untuk mengulang pelajaran yang sudah lewat agar kita tetap ingat. Perlu kita ketahui bahwa pembahasan ilmu mantek itu sebetulnya ada dua, yaitu tasawur dan tasdek. Untuk mengerti tentang tasawur harus mengerti tentang takrif. Untuk mengerti tentang takrif harus tahu tentang kuliah khamsah. Untuk mengerti tentang kuliah khamsah harus mengerti tentang jenis-jenis dan pembagian lafadz. Jadi kita sudah beberapa kali pertemuan ini hanya berkutat membahas lafadz. Sekarang pun juga kita masih akan membahas lafadz. Lafadz ada dua macam, lafadz mufrad dan murakkab. Mufrad dibagi dua, ada kulli dan juz'i. Lafal kulli dibagi dua, ada kulli dzati dan kulli aradhi. Kulli dzati dibagi menjadi tiga, ada kulli dzati jenis, ada kulli dzati nau', dan ada kulli dzati fasl. Kulli aradhi dibagi menjadi dua, ada yang khossah dan ada kulli aradhi yang arad am. Kemudian jenis itu dibagi menjadi dua. Ada yang kalau yang sudah kita pelajari dibagi menjadi tiga, yaitu qorib, ba'id, dan mutawasid. Tapi mutawasid ini digolongkan dengan ba'id juga. Kemudian nau' itu juga dibagi menjadi dua, ada nau' hakiki dan ada nau' idhofi. Kemudian sekarang inilah yang akan kita pelajari di sini, fasal. Fasal ini dibagi menjadi dua, ada fasal qorib dan ada fasal ba'id. Aqsamul fasli, pembagian fasal. Fasal itu apa? Secara bahasa fasal itu adalah pemisah atau pembeda. Ini sudah kita pelajari tapi tidak ada jeleknya, saya ulang. Fasal ialah suatu sifat atau beberapa sifat substansial yang dapat membedakan satu individu dari individu yang lainnya, yang hakikatnya sama dalam jenisnya. Jadi hakikatnya sama di dalam jenisnya, kemudian diberi sifat, diberi keterangan, yang keterangan itu bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Mislu natikun, seperti lafal natikun. Lafal natikun bin nisbati lil insan, jadi dinisbatkan pada insan. Al insan hayawanun natikun, misalnya seperti itu. Maka kata natikun itu merupakan suatu sifat yang membedakan individu manusia dari individu kuda, sapi, anjing, dan lain sebagainya. Nah, antara individu insan dan bakor dan kuda, sapi, dan lain sebagainya itu masih di dalam kategori yang sama, yaitu sama-sama sebagai hewan. Qad alimta annal jinsa yang qasimu ila qaribin wa ba'idin. Kamu tahu bahwa jenis itu terbagi menjadi dua, qarib dan ba'id. Fal jinsul qarib ma la jinsa tahtahu. Jenis qarib nih
adalah jenis yang di bawahnya itu tidak ada jenis lagi. Fal jinsul qorib mala jinsa tahtahu. Jenis qorib adalah jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lagi. Wal jinsu al ba'id ma tahtahu jinsun. Sedangkan jenis ba'id, jenis ba'id itu adalah jenis yang di bawahnya ada jenis lagi. Ya, seperti an-nami ada al-hayawan, al-jismu ada al-jismu an-nami. Nah, al-jauhar itu ada al-jismu. Inilah yang disebut dengan jenis bait. Di dalam pelajaran sebelumnya pembagiannya itu ada 3, bait, qorib, mutawasid. Tapi di sini mutawasid itu digolongkan dengan bait, jadi dianggap satu paket dengan bait itu. Fal jinsul qorib ma la jinsa tahtahu. Jenis qorib adalah lafadz kulli yang tidak ada jenis di bawahnya. Sedang di bawahnya berupa nau, ini nau. Tetapi di atasnya terdapat jenis. Contoh al-hayawan, di bawahnya tidak ada jenis, tapi di atasnya ada jenis. Inilah jenis qorib. Sudah kita pelajari itu sebelumnya. Wal jinsul bait ma tahtahu jinsun. Jenis bait adalah kalimat kulli yang di bawahnya itu ada jenis. Ya, misalnya ini an-nami, ini kan jenis. Jenis di bawahnya ada jenis berupa hayawan. Atau al-jism. Jism ini dikatakan jenis karena di bawahnya itu al-jismun nami dan seterusnya. Wa kadzalikal faslu yang qasimu ila qaribin wa baidin. Begitu pula fasl. Jadi fasl ini juga dibagi menjadi 2. 1 fasl qarib, 2 fasl baid. Nah, jadi fasl juga ada 2, ada yang qarib dan ada yang baid. Apa itu fasl qarib? Fal faslu al qaribu huwa ma yumayyizu asyai'a amma yusyarikuhu fi jinsihi al-qarib. Fasl qarib adalah lafal yang berfungsi untuk memisahkan atau untuk membedakan antara sesuatu dengan seluruh afrod atau individu yang tercakup oleh jenisnya yang dekat. Ya, perlu kita perhatikan, misalnya contohnya al-insan. Jenis qoribnya al-insan itu apa? Al-hayawan. Nah, yang namanya fasl qorib ini al-insanu hayawanun natik. Yang namanya fasl qorib ini adalah lafadz ini natikun ini yang berfungsi untuk memisahkan atau untuk membedakan antara sesuatu dengan seluruh afrod. Ya, ini fungsinya untuk membedakan. Al-insan, misalnya kita mengatakan insan, apa itu manusia? Kalau belum dibedakan, diberi keterangan, kita tidak tahu manusia itu apakah benda padat atau tumbuh-tumbuhan atau binatang atau manusia. Terus di sini jawab hayawanun. Oh, manusia itu ternyata hewan. Hewan di sini pengertiannya itu bukan binatang, tapi sesuatu yang tumbuh, yang bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Nah itu. Tetapi di dalam pengertian seperti ini, binatang itu masih tercakup. Karena binatang itu juga bisa bergerak, punya keinginan untuk bergerak. Nah terus kan belum jelas perbedaannya. Maka diberi natikun. Natikun itu disebut fasl karena dengan lafal natikun ini maka menjadi jelas perbedaan antara binatang dengan manusia. Wal faslu al ba'id huwa ma yumayyizu asyai'a amma yusyariku fi jinsi al ba'id. Fasal ba'id adalah fasal
yang berfungsi untuk memisahkan atau untuk membedakan antara sesuatu dengan seluruh afrod atau individu yang tercakup oleh jenisnya yang jauh. Nah, kita perhatikan hierarki semacam ini. Insan, nau, al-jinsu itu jenis ini jenis qorib. Di atas jenis qorib itu berarti jenis bait. Di sini tidak ada jenis mutawasid, yang ada jenis bait. Fasal bait itu adalah untuk memisahkan, untuk membedakan antara seluruh afrod atau individu yang tercakup dalam jenisnya yang jauh. Jenisnya yang jauh itu mana? Ini al-jismu, an-nami atau al-jismu. Jadi misalnya mahwal insan, apa itu manusia? Manusia al-jismu, al-hassasu. Al-jismu ini artinya adalah bentuk atau tubuh. Nah, kata al-jismu ini di dalamnya berarti mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda. Kan semuanya berbentuk itu. Berarti masih banyak sekali afrodnya atau individunya di dalam al-jism ini. Lalu diberi fasal al-hassasu yang bisa merasa. Nah, setelah diberi al-fasal ini pemisah, maka yang dimaksudkan dengan insan di sini adalah suatu bentuk yang bisa merasa. Tapi di sini ternyata juga masih mencakup binatang juga, karena binatang itu juga termasuk bentuk yang bisa merasakan. Ya, al-hassas itu dinamakan al-fasal bait karena yang dibedakan itu adalah jenis yang bait. Kalau jenisnya itu qorib, maka fasalnya juga qorib. Kalau jenisnya itu bait, maka fasalnya itu juga bait. Contoh ya, yang qorib agar lebih jelas. Mahwal ismu, al ismu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyya walam taktarin bizamanin. Isim adalah suatu kalimat yang menunjukkan atas makna tertentu dan tidak disertai dengan zaman. Nah, al-ismu itu namanya nau, kalimatun itu namanya jenis. Kenapa? Kalau jenis berarti kan kudu ono afrote. Nah, afrodnya itu ya kalimat itu isinya ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, yang membedakan apa kalimat isim itu agar beda dengan fi'il dan huruf, maka diberi fasal. Fasalnya apa? Fasalnya dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Ya, kalimat yang menunjukkan satu makna tertentu dan tidak disertai dengan zaman. Itulah isim. Nah, fasal yang sedemikian ini dinamakan fasal qorib. Fasalahu anil fi'li wal harfi, kata-kata dalat ala maknan dan seterusnya itu membedakan antara isim dengan fi'il dan huruf. Dengan keterangan dalat ala maknan, maka isim itu berbeda dengan fi'il dan huruf. Saya ulangi lagi, al-insanu hayawanun natikun. Al-insanu hayawanun jinsun. Nah, jenis itu macam-macam isinya, ada farosun, ada filun, ada asadun, ada insanun. Setelahnya diberi natikon. Ini natikon itu merupakan fasal qorib. Li'annahu, natikon ini merupakan fasal qorib. Kenapa? Li'annahu fasalahu ambaqiyatil anwa allati tusyarikuhu fil hayawaniyah kal faros wal asad. Karena kata natikun ini memisahkan pengertian insan dengan faros, fil maupun
asyad, yang semuanya itu baik insan, fil, faros atau asad tergabung di dalam pengertian hayawan. Tapi dengan adanya kata natikun, maka insan itu beda dengan faros, fil, dan asad. Contoh lain, al-insanu jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah. Ini manusia itu adalah tubuh yang berkembang, yang merasa, yang bisa bergerak dengan kemauan. Al-hassas al-mutaharrik bil iradah ini merupakan fasal bait. Kenapa disebut fasal bait? Karena ini merupakan fasal daripada jenis yang bait. Anami berarti jenis yang bait. Jismun namin, bentuk yang berkembang, yang tumbuh itu banyak. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan adanya kata hassasun mutaharrik, maka hanya memuat hewan dan manusia. Hassasun mutaharrikun bil iradah ini termasuk fasal bait. Kenapa? Karena untuk membedakan jinsun baidun atau jenis yang jauh. Tujuan fasal qorib itu hanya untuk membedakan afrod yang terkandung di dalam jenis yang qorib. Sementara kalau al-faslu al-bait itu untuk membedakan afrod yang terkandung di dalam jenis yang bait. Ya, saya kasih contoh lagi. Ma huwa tayamum? At-tayamum at-taharatu at-turabiyatu. Apa itu tayamum? Tayamum adalah toharoh atau bersuci. Di sini jenis ya ini. Nah, karena jenis berarti mempunyai afrod. Afrodnya apa? Wudu. Wudu itu ya toharoh. Al-ghusl itu juga toharoh. Tidak hanya tayamum saja. Tapi kemudian dipilih fasal. Fasalnya turabiyatun yang menggunakan debu. Berarti tayamum itu berbeda dengan wudu dan berbeda dengan mandi. Nah, turabiyatun ini adalah namanya fasal qorib. Nah, fasal baitnya bagaimana? Misma huwa tayamum, kita mau menjawab dengan fasal bait at-tayamum al-ibadatu at-turabiyatu. Tayamum adalah ibadah dengan menggunakan debu. Jadi di atas qorib, fasal qorib menggunakan kata toharoh itu lebih dekat, sedangkan kata ibadah itu jauh. Kenapa? Karena at-toharoh itu pasti ibadah, tapi kalau ibadah belum tentu tayamum, belum tentu wudu, belum tentu al-ghusl. Dengan kata-kata turabiyatun ini, maka memisahkan kata tayamum dari pengertian sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.